Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Saya senang sekali kita dapat berkumpul kembali seperti ini ya, walaupun menggunakan Zoom, karena mengingat masih di masa pandemi seperti ini. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah teman-teman, jika sudah selesai, mungkin kita harus berkenalan dulu ya, biar bisa lebih akrab. Dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lusitania Putri Sengga. Di sini saya berperan sebagai pemimpin kelompok atau sebagai konselor. Selanjutnya Mbak Yoviana. Baik, terima kasih. Nama saya Yoviana Serintia Papa, biasa dipanggil Enti, Bu. Terima kasih. Selanjutnya Mas Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baikil Bakharo, biasanya dipanggil Baij. Selanjutnya Mbak Deborah. Baik, perkenalkan nama saya Asti Deborah Pistanti, biasa dipanggil Deborah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ibu mau nanya nih, kita melakukan pertemuan ini untuk melakukan apa sih? Apakah ada yang tahu? Untuk melakukan konseling kelompok, Bu. Oke, baik. Melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Yoviana. Kalau menurut saya itu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, Bu. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi, konseling kelompok itu merupakan pengetasan masalah melalui dinamika kelompok yang memberikan kesempatan kepada individu untuk terlibat aktif dalam kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini juga kalian itu bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat di antara anggota kelompok. Seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, dalam konseling kelompok juga merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada konseli atau klien untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya itu untuk membahas secara bersama-sama mengenai topik permasalahannya yang telah disepakati bersama dan juga mencari solusinya ya, teman-teman. Di dalam konseling kelompok ini juga terdiri dari beberapa asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu apa sih? Asas kerahasiaan itu merupakan ketika kalian menceritakan masalah, kita yang terlibat dalam kelompok ini tidak menceritakan kembali masalah kalian ke kelompok lain. Terus selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, jadi kalian itu menceritakan saja masalah yang kalian alami, tidak perlu tertutup. Dan selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kalian mengikuti konseling kelompok ini atas dasar keinginan kalian sendiri, bukan atas dasar paksaan dari orang lain. Begitu ya. Iya, Bu. Iya. Baik, Bu. Baiklah, selanjutnya kita menentukan sifat kelompok terlebih dahulu ya. Di sini ada dua sifat kelompok. Yang pertama ada sifat kelompok terbuka dan juga ada sifat kelompok tertutup. Nah, sifat kelompok terbuka ini merupakan ketika kita melakukan konseling kelompok seperti ini, anggota lain boleh masuk ke anggota kelompok kita. Sedangkan sifat kelompok tertutup
ketika kita melakukan konseling kelompok, anggota lain tidak boleh masuk lagi ke kelompok kita karena bersifatnya tetap. Seperti itu ya teman-teman. Baik, Bu. Bagaimana nih teman-teman mau menggunakan sifat kelompok apa nih? Terbuka atau tertutup? Tertutup, Bu. Tertutup saja ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya mengenai batasan waktu dalam konseling kelompok ini kita batasi kurang lebih 45 menit ya. Bagaimana teman-teman? Baik, Bu. Siap. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya jika kita sepakat aturan dalam proses konseling. Apakah ada yang ingin berpendapat mengenai kesepakatan kita? Enggak ada, Bu. Jika tidak ada, jadi kesepakatan kita itu bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat atau bertanya, silakan mengangkat tangannya. Dan juga saling mendengarkan dan memperhatikan pada saat teman lain sedang berbicara. Seperti itu ya. Apakah kalian mengerti? Siap, Bu. Baiklah kalau begitu. Karena kita sudah sepakati, apakah teman-teman sudah siap untuk memulai kegiatan kita hari ini? Sudah siap, Bu. Ibu ingin bertanya nih, jadi pertemuan kita dalam seminggu itu melakukan berapa kali pertemuan ya? Gimana kalau seminggu sekali? Ya, seminggu sekali aja, seminggu sekali. Iya, Bu, seminggu sekali aja, Bu. Oke, baik jika teman-teman ingin melakukan pertemuan seminggu sekali. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini ya. Jadi siapa dulu nih yang ingin menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Nah, saya saja, Bu. Ya, Mas Baijul. Baik, di sini masalah saya adalah ketika saya ingin berpendapat di muka umum atau di sebuah forum, saya itu merasa kayak gimana ya? Takut salah gitu loh. Jadi ketika saya sudah ingin berpendapat atau berpikirkan sesuatu rapat atau apapun itu, dan ketika saya ingin mengutarakan pendapat saya tersebut, saya itu merasa takut salah sehingga jadi mengungkapkan. Mungkin Mas Baijul takut salah kali ya ketika berpendapat seperti itu ya. Baik. Selanjutnya Mbak Deborah mungkin. Baik, jadi saya itu sering merasa kalau nggak dianggap gitu. Jadi buat saya menjadi minder. Tapi nggak tahu sih itu perasaanku apa memang dibegitukan sama lingkungan. Jadi saya tuh merasa kayak lingkungan saya tuh lebih toksik. Yang membuat Mbak Deborah minder itu seperti apa sih? Kalau misalkan mulai nggak dianggap gitu. Misalkan kalau aku ngomong gitu, terus tiba-tiba nggak direken kayak gitu. Oh, jadi Mbak Deborah merasa tidak dianggap seperti itu ya? Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Yoviana. Baik, terima kasih, Bu. Jadi masalah yang saya alami yaitu
Saya kadang merasa malu dengan diri saya sendiri ketika mendapat nilai yang rendah, sehingga membuat saya tidak percaya diri saat menghadapi ujian. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi permasalahan teman-teman ini lebih dominan seperti kayak kurang rasa percaya diri ya, teman-teman. Ya, Bu. Baiklah. Jadi misalnya siapa dulu nih yang akan kita bahas? Masalah Mbak Endi saja. Jadi misalnya Mbak Yoviana terlebih dahulu ya. Mbak Yoviana, coba menceritakan kembali masalah yang dialami. Baik, Bu. Jadi begini, saya tuh kadang merasa malu ketika saya mendapat nilai yang rendah, sehingga membuat saya tidak percaya diri saat menghadapi ujian. Seperti itu, Bu. Ibu ingin bertanya, sejak kapan sih Mbak Yofi mengalami hal seperti itu? Apakah sejak Mbak Yofi di bangku SD, SMP, SMA, atau pada saat Mbak Yofi memasuki bangku perkuliahan? Saat di bangku perkuliahan, Bu. Oh, pada saat di bangku perkuliahan. Mungkin dari teman-teman ingin memberikan pendapatnya mengenai masalah yang dialami Mbak Yofi ini. Saya ingin bertanya, Ya, Mas kepada Baijul. Mbak Yofi, sebelum Anda melaksanakan ujian, apakah Anda sudah siap dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi ujian sehingga Anda tidak takut lagi untuk mendapat nilai yang jelek atau nilai yang kurang baik begitu? Baik, terima kasih Mas Bahijul atas pertanyaannya. Jadi, untuk saya sendiri itu, sebelum memulai ujian, ya pasti semua itu belajar. Jadi gini, kalau saya belajar misalnya, saya belajar materi A, nanti pas yang ujian itu keluarnya materi B. Makanya saya sering mendapat nilai yang rendah, kadang membuat saya kecewa, sehingga saya juga tidak percaya diri saat menghadapi ujian. Seperti itu. Jadi ketika Mbak Yofi belajar tentang materi A, namun soal yang keluar materi B gitu ya. Apakah seperti itu, Mbak Yofi? Iya, Mas. Saran saja ya dari saya, agar tidak mendapatkan nilai yang kurang bagus. Cara menjaga itu, kita kan suatu misal di satu mata kuliah, jadi kan ada beberapa materi itu ya, materi dari A sampai Z itu kita pelajari semua. Jadi nggak ada kayak keprank, biar nggak keprank gitu loh. Kita belajarnya A, ntar keluarnya B. Belajarnya itu kalem-kalem aja, jangan kalau waktunya mau ujian 1 hari 2 hari sebelum ujian kita baru belajar. Wah, nanti keteteran juga kita. Jadi kita baca sedikit-sedikit dari pertama A, terus besoknya lagi yang B, yang C, dan seterusnya. Jadi kalau nanti kita ujian, udah ada persiapan yang sudah matang. Yaitu Mbak Invi. Terima kasih atas sarannya.
Betul sekali ya saran dan pendapat dari Mas Bahijul. Jadi begini ya Mbak Enti. Mbak Enti itu belajar jangan pada saat mendekati ujian saja, tetapi pelajari kembali materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen. Sehingga Mbak Enti itu bisa mengingat materi-materi apa saja yang disampaikan. Sehingga pada saat ujian itu ketika Mbak Enti belajar ini, tetapi soalnya beda. Namun di dari materi yang Mbak Enti pelajari kembali itu Mbak Enti dapat mengingatnya seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu senang sekali mengenai pendapat dan saran dari Mas Bahijul tentang permasalahan Mbak Enti ini ya. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan beberapa teknik dari konseling behavioral memperlambat tingkah laku. Atau mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih apa aja teknik dalam behavioral memperlambat tingkah laku. Belum tahu, kita belum tahu. Belum tahu ya, jadi Bu akan jelaskan beberapa teknik dalam behavioral memperlambat tingkah laku. Yang pertama itu ada teknik extension atau teknik penghapusan. Nah, teknik ini itu merupakan proses mengurangi frekuensi terjadinya suatu tingkah laku dengan menghilangkan reinforcement-nya. Yang kedua ada teknik reinforcing incompatible behavioral. Teknik ini adalah untuk memperkuat tingkah laku positif ketika tingkah laku positif. Nah, tingkah laku negatifnya dapat dikurangi. Jadi teman-teman ingin menggunakan teknik apa nih yang cocok untuk mengatasi permasalahan Mbak Enti ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Mau menggunakan teknik apa Kalau nih? menurut saya itu yang sesuai dengan masalah itu menggunakan teknik reinforcement, Bu. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sepakat menggunakan teknik reinforcing incompatible behavior? Iya, Bu. Oke, baik jika sudah disepakati bersama. Untuk Mbak Enti sendiri ini, apa keinginan Mbak Enti ke depannya mengenai permasalahan Mbak Enti alami ini? Jadi keinginan saya itu kedepannya saya ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi dan saya lebih percaya diri lagi saat menghadapi ujian. Seperti itu, Bu. Tujuannya itu untuk apa sih? Apakah untuk membahagiakan orang tua dengan mendapatkan nilai yang baik, ataukah seperti apa? Ya, Bu, kurang lebih seperti itu. Tujuan yang pertama itu untuk diri saya sendiri, terus yang kedua itu untuk kedua orang tua saya, Bu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi Mbak Enti ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan memberikan nilai yang baik dan juga untuk diri Mbak Enti sendiri. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi bagaimana nih teman-teman ketika melakukan proses konseling ini, apa yang kalian rasakan? Saya, Bu. Iya, Mbak Enti. Dari saya sendiri, saya merasa lega dan merasa sangat senang akhirnya saya bisa menangani permasalahan yang saya alami sekarang ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Enti. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan.
saya mengikuti konseling kelompok ini bisa sharing sama teman-teman ketika besok-besok saya memiliki masalah yang sama dengan teman-teman, saya bisa mengatasinya secara mandiri gitu. Dan ketika teman-teman mempunyai masalah yang sama ketika saya dulu, saya bisa memberi saran dikit-dikit lah, karena saya dulu pernah mengalami masalah tersebut seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Bahijul. Dengan mengikuti konseling kelompok ini, jadi Mas Bahijul bisa kayak mengutarakan pendapatnya atau saran, begitu ya? Iya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau Sudah. dari saya sudah cukup, Bu. Baik, jika tidak ada lagi, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih untuk partisipasinya ya teman-teman. Ya, Bu. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Mas Bahijul dan teman-teman karena sudah memberikan saran dan masukan yang baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Mbak Enti. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita berdoa dulu ya. Baik, Bu. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.